Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi kelas 1 SD di Kota Palembang mengaku dianiaya oleh gurunya hingga kedua matanya alami lebam. Seekor ular sepanjang 4,5 meter masuk dalam pembuangan kamar mandi warga Palembang. Jasad seorang remaja yang tenggelam di aliran Sungai Curug Besema ditemukan. Fenomena unik, pohon pisang di tengah sungai 2 Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Pohon itu memiliki 2 tandan dan 3 buah jantung pisang. Warga berbondong-bondong mendatangi kebun untuk melihat pohon pisang langka tersebut. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang buntu jadi duit. Duit tambah. Kok buntu? Tambah berduit. Fenomena langka dan unik ini terjadi di sebuah kebun milik warga desa Sungai 2, Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin. Pasalnya di kebun ini ada sebuah pohon pisang Ambon yang memiliki 2 tandan buah pisang disertai 3 jantung pisang. Pohon ini tentu sangat berbeda dari pohon pisang biasanya yang hanya punya 1 tandan dan 1 jantung pisang. Kehadiran pohon pisang setinggi 2 meter ini mulanya membuat pemilik kebun khawatir akan pertanda hal buruk. Namun lambat laun kekhawatiran tersebut berubah jadi kebahagiaan. Banyak warga yang percaya jika pohon yang tumbuh di luar kebiasaan ini akan membawa berkah bagi pemiliknya. Warga pun berbondong-bondong datang untuk melihat kejadian unik ini. Pemilik kebun membebaskan warga untuk melihat pohon itu. Di awal cuma satu pas kami ini 2 tandannya 2. Nah, setelah dia muncul buahnya, nah itu ini jadi 2 lagi. Jantungnya 2, jadi 3 jantung itu. Oh, itu. 3 jantung 2 buah. 2 tandan, 3 jantung. Tapi buah pisangnya normal, terbuka secara normal. Kesehatan istilahnya pertumbuhan buah normal. Memang banyak jadi kejinan pohon pisang, Pak. Pohon pisang banyak, tapi yang ini yang baru aneh. Tanam tuh standar biasanya. Standar, Tebangan baik kan? tebangan baik. Tebangan baik. Nah, tahu itu 3 ekor ininya itu kapan? Sekitar 10 hari yang lewat. Oh, 10 hari lewat. Pas dia berbuah. Pas dia berbuah kan, nah kami ke kebun, telik jantungnya. Oh. Pas Siko. jengok 2. Oh, 2. Nah, jago pisang kak jantung 2 kan, ngomong itu. Aneh ya. Kini pohon yang masih berumur 8 bulan dijaga dengan baik oleh pemilik kebun. Pemilik kebun berharap pohon pisang ini dapat menghasilkan tunas dan pohon yang serupa. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Seorang pria di Kota Palembang nyaris diamuk massa karena diduga membawa kabur sepeda motor milik rekannya sendiri. Pelaku ditangkap setelah bertemu dengan korbannya sebulan kemudian dan meneriakinya maling. Pria bernama Hasan ini lemas tak berdaya usai ditangkap sejumlah warga. Ia dikepung warga di kawasan Bundaran Air Mancur, Palembang pada Senin siang. Ia diduga pelaku penipuan dan penggelapan sepeda motor. Sebelumnya, ia berupaya kabur saat kepergok korbannya di tengah jalan. Namun korban berteriak maling, sontak mengundang perhatian warga sekitar yang langsung mengejar dan menangkapnya beramai-ramai. Kemarahan warga ini berhasil dicegah setelah polisi dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang tiba di lokasi. Namun untuk menghindari amukan warga, terduga pelaku diamankan polisi ke pos lalu lintas Bundaran Air Mancur. Guna kepentingan penyidikan, terduga pelaku langsung diserahkan petugas ke unit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Diamankan pelaku terduga penggelapan motor. Terus
personil mengamankan ke pos air mancur, selanjutnya diserahkan ke Polsek Kediri 1. Pelaku sempat diamuk massa atau tidak, Pak? Jadi untuk pelaku sudah diamankan petugas duluan, sempat diamuk massa. Pelaku yang bernama Hasan ini sebelumnya telah membawa kabur sepeda motor milik rekannya sendiri selama hampir 1 bulan. Ia terakhir kali berpamitan ingin membeli rokok di warung. Namun setelah itu ia tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga akhirnya bertemu kembali dengan korban di kawasan Bundaran Air Mancur. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Seorang pria mencuri 1 buah tabung gas ukuran 3 kg di sebuah warung bakso di Kota Palembang. Dalam aksinya terduga pelaku memasukkan tabung gas tersebut ke dalam sebuah karung yang telah disiapkannya. Sekilas tak ada yang mencurigakan dengan pria yang mengenakan baju berwarna abu-abu dan bercelana pendek hitam ini. Lokasi ini berada di belakang sebuah warung bakso di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang. Ia tampak membawa sebuah karung berwarna putih. Rupanya di dalam karung berwarna putih itu berisikan tabung gas 3 kg dari sebuah warung yang ia curi. Awalnya pemilik warung tidak menyadari kalau salah satu tabung gas miliknya telah dicuri pelaku. Namun saat hendak mengganti tabung gas yang baru, pemilik warung curiga karena tabung gas berkurang 1. Benar saja ketika dicek melalui rekaman CCTV ternyata tabung gas telah dicuri. Posisinya di bak itu, namanya kami dewean, pas posisinya rame, bapaknya pas istirahat, nah kami tidak ngeh, tidak apa, tahu-tahu ganti gas, gasnya hilang situ. Lagi. Pasti. Ada karung juga, bawa tabung itu. Nah kurang tahu, olehnya di cuma CCTV, lah di karung nih. Oh, mau karung banyak. Ada berapa laki? Nah kurang tahu, tapi yang izin itu 1 orang. Sementara itu hingga kini pemilik warung belum melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jasad seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Curug Besema Kota Pagar Alam ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung, tak jauh dari tempat dirinya hilang. Proses evakuasi berjalan sulit. Jasad seorang remaja bernama Muhammad Aziz Sahir yang berusia 16 tahun ditemukan. Evakuasi korban berjalan sulit. Petugas dari Basarnas harus berjalan naik turun bukit menggunakan tandu darurat untuk mengevakuasi jasad korban. Hal itu lantaran aliran sungai tempat korban tenggelam berada di tengah hutan dan daerah perbukitan yang tidak dapat dijangkau menggunakan kendaraan. Sebelumnya korban dilaporkan hilang tenggelam pada Sabtu siang. Korban terseret arus sungai di Curug Besemah, Desa Mungkin, Kota Pagar Alam. Pada Senin dini hari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, mengapung tak jauh dari titik awal dirinya terlihat tenggelam oleh teman-temannya. Baik Pak, bisa dijelaskan proses evakuasi korban? Baik, terima kasih dapat kami infokan telah diketemukan korban pukul 1.30 dini hari oleh masyarakat dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka bersama tim SAR gabungan. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya dilaporkan seorang remaja hilang tenggelam di aliran sungai Curug Besema. Saat itu korban sedang asyik nongkrong sambil bermain air di lokasi. Namun saat berenang tiba-tiba korban terseret kuatnya arus aliran curug yang berasal dari air terjun di dekat lokasi. Setelah dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan pada pihak keluarga untuk dimakamkan. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.